Wih, cantik banget ya dia. Udah putih, tinggi, langsing, gak kayak aku. Wah, impian banget. Tapi enggak. Aku harus berubah. Selamat pagi Bu Hari, silakan duduk. Perkenalkan Mbak, saya dari Bola Rasa sebagai MTC yang bertugas hari ini. Nah, supaya lebih akrab, Mbaknya boleh perkenalkan diri. Nama kakak, saya berusia 20 tahun, saya seorang mahasiswa. Ya, Mbak Jalsa, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi saya ada masalah kepercayaan diri sama berat badan saya insecure karena berat badan saya naik. Eh, saya kurang pede kalau ambil depan orang, jadi saya tuh pengen yang lebih sih yang itu nggak Bu? Oh ya, jadi Mbak Jalsa merasa kalau berat badan ini sudah mulai berlebih, ya. Terus Mbak Jalsa merasa insecure dengan kondisi Mbak Jalsa saat ini. Oh iya. Nah, jadi sebelumnya saya bakal memberikan Mbak Jalsa yang peduli dengan kesehatan. Nah, apakah Mbak Jalsa sebelumnya pernah berkonsultasi gizi? Belum, saya belum pernah sama sekali. Ini pertama kali saya konsultasi. Oh, jadi Mbak Jalsa belum pernah berkonsultasi gizi. Oke. Nah, jadi supaya saya lebih memahami terkait kondisi Mbak Jalsa, kita perlu dulu melakukan pengukuran dari badan itu ya, Mbak. Silakan, Mbak. Mari Mbak, sebelumnya sebelum mengenalnya badan, akhirnya dilepas dulu. Terus beratnya juga dilepas dulu Mbak. Ya, badannya juga. Oke, baik Mbak. Jadi kita sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi berdasarkan pengukuran berat badan dan tinggi badan, didapatlah ini massa tubuh Mbak Jalsa sebesar 27,3. Nah, untuk kategori status gizinya itu determinasi itu Mbak. Nah, ada tabel klasifikasi nasional yang tabel 1/2 ini yang Mbak 27,3 itu sudah lebih dari 27, jadi saya belum mendapat. Dan untuk klasifikasi WHO sendiri, Mbak Jalsa berada di obesitas tingkat pertama. Ya, Mbak Jalsa, bagaimana keseharian Mbak? Sehari-hari saya dengan kos ya, karena kuliahnya juga masih daring, jadi saya suka sering duduk di depan itu aja, nggak sering kemana-mana. Terus saya lebih sering berbahan, lebih sering bisa menunggu. Oh, jadi Mbak Jalsa itu sehariannya cuma sama saya, terus itu saya nyari bahan dan kerja dengan saya suka ya. Oke. Apa Mbak Jalsa suka olahraga? Saya suka olahraga, saya suka badminton, misalkan. Cuman semenjak saya mau sendiri itu saya jarang olahraga. Oh gitu ya. Iya, jadi saya ingin tahu kebiasaan Mbak Jalsa. Nah, saya ingin bertanya mengenai apa saja yang Mbak Jalsa makan semalam dan bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita mulai dari makan pagi ya Mbak. Makan pagi Mbak Jalsa beberapa, makan apa saja dan jumlahnya berapa ya Mbak? Saya sarapan itu sekitar jam 9. Terus saya makan nasi gurih itu sekitar 2,5 jam. Terus telur balado 2, terus 1. Yang kedua. Oke. Terus sama. Oke, terakhir Mbak Jalsa untuk makan malam. Saya malam jam 8 malam itu saya makan nasi goreng, terus ayam bersih, itu 2 potong, terus sama. Oke, jadi saya ulangi, Mbak Jalsa makan pagi pukul 9, untuk makan nasi gurih, telur ceplok, sembari saya menganalisa konsumsi makanan yang Mbak Jalsa makan semalam, Mbak Jalsa boleh membaca juga di Jalsa boleh membaca. Oke, kemudian Mbak, kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan Mbak.
obesitas itu apa ya? Oh, jadi Mbak, seorang yang terkena obesitas itu berisiko terkena penyakit degeneratif. Contohnya itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan penyakit keuangan. Iya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan Mbak? Iya. Oke, jadi Mbak Caca, berdasarkan informasi terkait makanan dan jumlah yang Mbak Caca konsumsikan, saya melihat asupan Mbak Caca yang satu hari ini berlebih, terutama asupan lemaknya. Nah, kemudian kita diskusikan terkait penggunaan dalam minggu ya Pak. Jadi tadi kan sudah dapat dari salah satu Mbak Caca itu 27,3 dan termasuk obesitas tingkat 6. Hal ini kemungkinan akibat dari kebiasaan Mbak Caca makan makanan yang berlebihan lemak. Dan kemudian seperti yang Mbak Caca sampaikan tadi terkait aktivitas fisik yang hanya dari di kamar, kemudian juga sudah tidak berolahraga. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang berperan karena aktivitas Mbak Caca yang kurang. Nah, apa Mbak Caca melakukan olahraga selain bermimpi? Suka berenang, cuma nggak terlalu mahir, makanya nggak terlalu senang. Oke. Kemudian jadi kan kita berencana, Mbak Caca berencana mau melakukan pendidikan. Nah, jadi saya menyarankan Mbak Caca untuk membuat kegiatan sehari-harinya seperti melakukan olahraga yang Mbak Caca sukai seperti yang tadi. Kemudian apa sebelum Mbak Caca melakukan diet? Iya, saya kalau untuk olahraga kan cuma minimal ya, saya pernah jamu kayak itu yang untuk menurun badan, tapi nggak turun-turun badan saya. Oh, gitu ya. Saya sama sekali sih Mbak Caca pernah melakukan usaha untuk menurunkan berat badan. Ini Mbak Caca beli dan misalkan. Nah, namun alangkah baiknya Mbak Caca mengimbangi dengan asupan yang baik juga Mbak. Nah, jadi Mbak Caca harus mengimbangi dengan asupan makan dengan jumlah jenis sesuai dengan kebutuhannya Mbak Caca. Oke. Jadi menurut ibu bahan makanan yang menurut saya itu apa ya? Oke. Nah, jadi saya mau menyarankan Mbak Caca untuk membeli jenis makanan seperti ini Mbak. Nah, di situ ada makanan pokok, sumber karbohidrat, kemudian ada lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati, kemudian ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ya, di sekitar kos saya itu banyak makanan yang mudah, gorengan, batagor gitu, bakso, misalnya. Ini saya sedikit itu sudah dari Nah, jadi apakah Mbak Caca ada buah-buahan yang disukai? buah saya suka jeruk, mangga, buah naga, manggis, pisang, saya suka. Begitu ya, ternyata banyak juga yang buah yang Mbak Caca sukai. Mau nggak buahnya dari seluruhnya ya? Boleh sih, begitu. Sehat. Nah, jadi ini adalah Mbak Caca itu harus makan 3 kali makanan utama atau 2 keseringan. Dan yang saya sarankan, kita olahraga jam 8 ya. Jadi saya sarankan Mbak Caca untuk makan itu di bawah jam 8. Dan juga atas harus sebelum jam 8. Kemudian kalau anak yang mau itu, Mbak Caca juga perlu untuk diri teratur. Nah, setiap harinya. Kenapa harus diatur? Karena agar metabolisme Mbak Caca itu lancar. Kalau metabolisme lancar, maka pencernaan juga lancar. Itu Mbak. Selain itu, Mbak Caca juga perlu menjaga kebugaran. Minimal setiap hari itu beraktivitas 30 sampai 40 menit sehari gitu. Nah, aktivitasnya itu bisa seperti berjalan kaki mungkin, atau bisa sepeda, atau berenang, atau mungkin berberes-beres kamar gitu, atau boleh-boleh aja, yang penting beraktivitas gitu. Baik Bu, terima kasih nasihat sama sarannya, saya usahakan saya pakai. Oke. Nah, terakhir, kalau ada hal-hal yang membingungkan yang Mbak Caca alami selama prosesnya, boleh sampai saya ya Mbak ya. Nah, kemudian untuk 2 minggu lagi, Mbak Caca bakal dapat konsultasi lagi. Kita mau lihat perkembangan dari proses diet yang sudah Mbak Caca lakukan sampai minggu. Oke. Oke, terima kasih atas sesi konsultasinya hari ini. Bu, saya